Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk mapel yang kedua, yaitu SKI. Setelah tadi mapel yang pertama kita sudah Bapak kirim untuk fikihnya. Dan hari ini kita lanjutkan materi kita yang Kamis yang lalu tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Yasrib. Dan sekarang kita akan bahas tentang sebab Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib. Untuk itu, untuk lebih berkahnya kita buka pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang berbahagia, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, ya. Sebab utamanya itu ada 3, ya. Ada 3 sebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib. Tapi yang paling utamanya adalah bahwasanya Rasulullah hijrah ke Yasrib itu adalah karena perintah Allah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab situasi dan kondisi pada saat itu apa saja, yang pertama bisa kalian lihat di buku kalian atau dilihat di samping Pak Yanto. Ada tulisan bahwa yang pertama adanya siksaan kafir Quraisy, ya, yang sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Yasrib itu karena adanya ancaman, kemudian juga siksaan yang diterima oleh kaum muslimin di kota Makkah, sehingga Rasulullah pun memerintahkan kepada umatnya, kepada jamaahnya, kepada seluruh umat Islam yang berada di kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, ini sangat berbahaya karena orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang Mekah pada waktu itu mereka masih dalam keadaan kebodohan yang memang tidak memahami tentang agama Islam. Mereka banyak memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk dan mereka sangat memegang teguh atas agamanya, yaitu agama nenek moyang mereka. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya di kota Mekah ini sangat susah, ya, sangat sulit, dan banyak yang menolak agama Islam di kota Mekah. Bahkan tidak segan-segan kaum kafir Quraisy ini menghina, mencaci maki, mengancam, menyiksa, dan bagi kaum muslimin yang telah mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Dia disiksa oleh majikannya yang bernama Muawiyah di tengah-tengah panasnya matahari yang sangat luar biasa. Selain dijemur, dia juga dicambuk berkali-kali, ditindih dengan batu dan sebagainya. Ini sebab yang pertama. Jadi karena ada siksaan dan juga ada ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk hijrah ke kota Yasrib atau Madinah. Sebab yang kedua yaitu untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj. Karena yang sudah kita ketahui bahasanya di kota Yasrib, di kota Madinah itu ada 2 golongan, ya. 2 golongan masyarakat dari bangsa yang berbeda. Ada yang berasal dari utara, ya, yaitu bangsa Yahudi, dan ada dari selatan, yaitu bangsa dari suku-suku Arab. Di antaranya yang terkenal adalah suku Aus dan suku Khazraj. Nah, suku Arab inilah yang sering bermusuhan satu dengan yang lainnya. Sehingga pada tahun ke-10 sesudah Rasulullah diutus menjadi rasul, beberapa orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad di tempat yang bernama Al-Aqabah. Rasulullah mengadakan pertemuan dengan dengan suku Khazraj sambil menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun ke-12 sesudah kenabian dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah. Nah, perjanjian Aqabah inilah, ya, yang memang merupakan perjanjian yang semuanya kebanyakan mayoritas adalah wanita sehingga ini disebut dengan perjanjian wanita.
Apa isinya? Isinya yang pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anak-anak kami tidak akan memfitnah dan menghasut, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tahun ke-13-nya, 13 kenabian, 70 orang dari penduduk Yasrib berkunjung ke Mekah untuk menemui dan meminta Nabi Muhammad agar bersedia pindah ke Yasrib. Ini penyebab Rasulullah hijrah ke Yasrib, penyebab yang keduanya, ya. Sehingga Rasulullah pun menyetujuinya, sehingga kemudian dibuat lagi perjanjian dikenal dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam perjanjian ini Rasulullah didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan agar suku Aus dan Khazraj dapat menjaga keselamatan Rasulullah. Mereka kemudian berjanji akan membela keselamatan Rasulullah dari serangan musuh. Nah, Bai'atul Aqabah kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Rasulullah di kota Madinah, sehingga Islam dapat tersebar di seluruh penjuru negeri. Ya, apa sih Baitul Aqabah kedua ini? Isinya sebenarnya tentang kesanggupan suku Aus dan Khazraj kepada Rasulullah. Di antaranya mendengar dan mentaati Nabi Muhammad baik dalam keadaan semangat maupun malas, menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap tabah menghadapi celaan orang kafir, dan melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. Nah, sesuai dengan bayat yang pertama dan kedua, Rasulullah bersama kaum muslimin Mekah mendapat dukungan secara moral dari penduduk Yasrib sehingga menambah keberanian untuk hijrah. Jadi karena sudah dapat izin dari penduduk kota Yasrib, sehingga Rasulullah melakukan hijrah ke kota Madinah atau ke kota Yasrib, dan tujuannya pun sangat mulia, yaitu mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj yang sudah lama bermusuhan. Sebab utama yang ketiga adalah mendakwahkan agama Islam pada masyarakat Madinah. Nah, sebelum datangnya Islam, antara suku Khazraj sama suku Aus ini selalu terjadi perselisihan dan sering terjadi pertumpahan darah di antara keduanya. Ini dipicu oleh pihak yang ketiga, yaitu dari golongan Yahudi. Jadi ada adu domba di situ. Jadi golongan Yahudi mengadu domba antara suku Aus dan suku Khazraj. Nah, namun ketika pertikaian keduanya mereda, ya, namun maksudnya pertikaian itu mereda ketika Rasulullah sudah hadir, sudah hijrah ke kota Madinah. Nah, inilah yang memberikan dampak positif pada hubungan kedua suku tersebut, ya. Sehingga kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam, ya, dan tertanamlah dalam hati mereka tentang tali keimanan, ya. Nah, dalam hal ini Rasulullah mendakwahkan agama Islam di kota di kota Madinah itu dengan hati, ya, dengan akhlak beliau yang sangat luar biasa, dengan akhlak beliau yang sangat mulia, dengan cara damai tanpa kekerasan. Sehingga dakwahnya Rasulullah di kota Madinah itu diterima oleh penduduk kota Madinah atau penduduk kota Yasrib. Nah, begitulah cara Nabi Muhammad berdakwah pada orang-orang yang masih baru dan awam dengan ajaran Islam, tidak dengan kekerasan, tapi dengan akhlak yang mulia, dengan ketenangan, dengan damai, dengan berusaha untuk mendekati mereka. Inilah cara-cara Rasulullah berdakwah di tempat yang memang belum pernah sama sekali tersentuh agama Islam. Ya, ulama-ulama pun bisa mengikuti jejak daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, inilah tiga ini yang membuat Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, itu saja pertemuan kita hari ini untuk SKI-nya. Dan untuk SKI tidak ada tugas, ya, tidak ada tugas untuk SKI-nya. Nanti untuk fikih tetap ada tugasnya. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya baru akan ada uji kompetensi tentang hijrahnya Rasulullah ke Yasrib, ya. Nanti insyaallah kemungkinan sih bisa jadi habis lebaran baru Bapak akan mengadakan uji kompetensi tentang hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah atau kota Yasrib. Baik anakku yang berbahagia, kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.